Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Kamelina. Saya Rifki Fataladin. Setiandri. Saya Reza Muhammad Yanwar. Saya Rida Fadila. Saya Rifatun Azizah, peserta 1 CPNS gelombang 1 tahun 2025. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Nur Tesin yang akan mewakili dari generasi Boomers. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Iva sebagai perwakilan dari generasi milenial. Ta'awul aku tunjuk sebagai masyarakat generasi Gen Z. Bersama Ibu Depi, kita mewakili Gen milenial ya Bu ya. Ingin mewawancarai sedikit tema mengenai wawasan kebangsaan. Wawancara masalah bela negara. Untuk dalam rangka kali ini melakukan wawancara terkait dengan wawasan kebangsaan dan kesiapsiagaan bela negara. Oh ya Bu, berkenaan dengan wawasan kebangsaan. Menurut Ibu, wawasan kebangsaan itu seperti apa ya Bu? Kalau seingat saya, wawasan kebangsaan itu jadi cara pandang bangsa Indonesia menilai diri dan lingkungannya yang dilandasi dengan semangat kesatuan dan kesatuan. Menurut pandangan Ibu, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh generasi yang sekarang Ibu? Karena kan berbeda tantangan dari generasi yang dulu. Kalau sekarang lebih ke hoax, perpecahan dan lain sebagainya. Menurut Ibu bagaimana? Jadi tantangan sekarang ini memang lebih kompleks dibandingkan dengan zaman dahulu ya, karena ada beberapa hal yang mendasarinya. Yang pertama bahwa sekarang itu kebebasan berpendapat itu kan sangat dilindungi oleh negara, sehingga kadang-kadang kebebasan berpendapat itu dilakukan kebablasan. Dan tantangan yang kedua yaitu era globalisasi. Globalisasi itu sesuatu hal yang positif apabila kita memaknai itu dengan baik ya, namun juga akan menjadi hal yang menakutkan bila itu tidak ditanggapi dengan bijak. Bagaimana menurut pendapat Ibu tentang cara kita untuk mempertahankan kebangsaan agar tak tangguh menghadapi AGHT yang sedang banyak di Indonesia ini? Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi ancaman AGHT. Yang pertama misalnya dengan menumbuhkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Itu bisa dilakukan dengan misalnya memasukkan lebih banyak kurikulum pendidikan yang bernilai Pancasila. Kemudian juga kita bisa mulai mengenalkan kepada anak-anak kita sejak dini itu tentang sejarah bangsa Indonesia. Jadi dia akan lebih kenal dirinya dengan melalui sejarah yang dia pelajari. Dia dari situ itu muncul bangga sebagai bangsa Indonesia. Satu pertanyaan lagi ya Bu, mengenai nasihat yang Ibu bisa berikan kepada kami selaku generasi muda, Gen milenial dan Gen Z untuk bisa mempertahankan jiwa nasionalisme kami, itu seperti apa Bu? Pesan untuk generasi muda agar bisa mampu mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal positif, karena tugas pahlawan itu masih merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Nah sekarang itu tugas generasi muda adalah mengisinya dengan hal-hal yang positif. Mungkin langsung saja Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Apa sih nilai-nilai kebangsaan yang mulai memudar di masyarakat gitu? Sepertinya ini ya mungkin apa kayak gotong royong dan budaya bertegur sapa ya. Baik, Ibu, mungkin itu tadi ya terkait dengan wawasan kebangsaan. Kemudian kita akan coba lanjut ke pertanyaan mengenai bela negara. Mungkin Ibu bisa memberikan contoh nih Bu, dalam kehidupan sehari-hari apa nilai bela negara yang bisa diamalkan oleh warga. Kalau saya ya itu tadi pengabdian sesuai profesi, lalu menjalankan kewajiban seperti itu ya. Hmm. Iya, baik Ibu, terima kasih. Mungkin satu atau dua topik lagi nih buat terkait dengan isu-isu kontemporer yang saat ini masih hangat untuk dibicarakan dan juga terkait dengan AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang memang masih terus dihadapi oleh Indonesia.
Nah, Mm-mm. pertanyaan saya, menurut Ibu sendiri, apa saja nih Ya. bentuk ancaman non-militer yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia? Eh, Saat ini mungkin lebih banyak terkait dengan internet ya. Misalkan kayak penyebaran hoax, ancaman cyber, yang bisa menyebabkan konflik antar masyarakat juga. Baik, berarti lebih banyak terkait dengan aktivitas daring ya, Bu. Di pertanyaan yang terakhir ya, Ibu. Menurut Ya. Ibu, apa pesan penting yang mungkin bisa disampaikan kepada generasi muda terkait dengan wawasan kebangsaan atau mungkin bela negara atau cinta tanah air? Mungkin eh, gimana pun Indonesia ini adalah negara kita yang harus kita jaga. Jangan apa ya, jangan mudah terpecah belah. Nah, langsung saja Bu, yang pertama menurut Ibu nih, apa sih wawasan kebangsaan itu sendiri? Wawasan kebangsaan ya, mungkin wawasan kebangsaan itu adalah cara kita bersikap, bertindak, berpikir, dan menunjukkan bagaimana cara kita cinta terhadap tanah air kita, yaitu negara Indonesia. Ya. Paling seperti itu. Oke. Selanjutnya mungkin wawasan kebangsaan itu penting ya Bu ya. Bisa Betul. dijelaskan seperti apa itu kepentingannya bagi Wawasan kita selaku warga negara Indonesia. wawasan kebangsaan itu penting kita ketahui untuk kita tuh biar tahu nih apa yang harus kita lakukan karena kita cinta tanah air, karena kita di negara Indonesia itu kita harus tahu bagaimana cara kita mencintai tanah air kita. Jadi pengetahuan tentang wawasan kebangsaan itu sangat penting dimiliki setiap warga negara. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, menurut Ibu nih wawasan kebangsaan itu ada hubungannya dengan bela negara ya. Dengan Wasbang kita dapat mengetahui dan menangkal AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, sehingga kita dapat mempertahankan NKRI. Menurut Ibu gimana penjelasannya? Dengan wawasan kebangsaan tentu kita bisa menangkal tadi ancaman-ancaman dari luar ya, karena kita tahu wawasan kebangsaan kita, jadi ketika ada ancaman dari luar kita tahu nih kita harus bertindak seperti apa, jadi kita bisa mempertahankan NKRI kita seperti itu. Iya. Terus sekarang nih, sepertinya kan Indonesia nggak ada perang ya. Betul. Lalu bagaimana cara kita menyikapi bela negara itu sendiri dengan cara tidak melulu dengan berperang ya Bu ya? Ya betul, karena kita kan warga negara, tentunya kan di negara kita kan ada aparat khusus yang menangani masalah itu ya, TNI kalau ketika misalnya terjadi perang. Tapi kita sebagai warga negara, masyarakat umum, mungkin dengan cara kita mencintai produk-produk lokal, membeli produk-produk lokal, memakai batik, menjaga kebersihan, mungkin itu salah satu upaya kita untuk membela negara kita gitu. Ya, super sekali jawabannya Bu. Selanjutnya nih, bagaimana cara menunjukkan semangat bela negara di era digital Bu? Bela negara dari digital itu kan lebih ke banyaknya TikTok, banyaknya media sosial. Mungkin dengan cara kita tuh tidak menebar hoax atau berita yang kita tidak tahu kebenarannya gitu, jadi kita tidak memberikan informasi yang palsu, yang tidak jelas. Terus nih selanjutnya Bu, menurut Ibu ancaman yang seperti apa nih yang paling berbahaya untuk persatuan bangsa ini? Mungkin kayak tadi ya, penebaran hoax, jadi takutnya memprovokasi masyarakat yang belum tentu kebenaran informasinya kita tangkap gitu, jadi kita harus bisa memfilter informasi pada seperti itu. Nah, caranya supaya kita tidak berpengaruh nih, pengaruh negatif dari era globalisasi ini seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? Mungkin dari kita mencari informasi itu sebenarnya dari ini ya, dari media-media yang sudah terpercaya, media-media yang memang sudah tervalidasi gitu, tidak tidak mengambil informasi seenaknya dari mana saja, dari media sosial kita langsung tangkap, itu tidak seperti itu. Kita harus memfilter mana sih yang informasi benar, mana yang hoax. Oke. Nah, dari segi pendidikan apakah bisa membantu Bu meningkatkan semangat kebangsaan itu sendiri? Tentu semakin tinggi pendidikan, semakin luas pola pikir kita, semakin kita bisa mengetahui mana sih wawasan kebangsaan, semakin kita memfilter informasi, bagaimana cara bertindak dan sebagainya, itu sangat penting. Oke, mungkin terakhir Bu, penutup closingan, apa harapan Ibu untuk anak-anak muda sekarang nih di Indonesia ke depannya itu seperti apa? Mungkin lebih ke sekarang itu kan banyaknya informasi dari luar, ke barat-baratan. Mungkin sebaiknya kita lebih bagaimana cara kita menunjukkan jati diri kita sebagai Indonesia di luar. Jadi kita lebih dilihat sama orang, menjadi negara yang dipandang baik dan menjadi negara yang besar.
Menurut Teh Aul, Hmm, apa sih makna wawasan kebangsaan menurut Teh Aul? buat aku ya Teh, wawasan kebangsaan itu semacam kompas moral untuk kita sebagai anak bangsa. Ini tuh bukan cuma soal hafal Pancasila atau lagu kebangsaan, tapi tentang rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap Indonesia. Karena kita sadar bahwa meskipun beda suku, beda agama atau gaya hidup, kita tetap satu rumah. Oke, menurut Teh Aul nih gimana melihat pentingnya wawasan kebangsaan dalam menjaga keutuhan NKRI? Wawasan kebangsaan itu kan penting banget ya Teh, karena di era Mm-mm, sekarang banyak banget tantangan, mulai dari banyaknya hoax-hoax yang beredar di sosmed, mm-mm, intoleransi, sampai perbedaan pendapat yang bisa bikin pecah belah. mm-mm. Kalaupun kita punya wawasan kebangsaan yang kuat, kita nggak gampang terprovokasi. Kita tahu kalau persatuan itu kekuatan utama untuk menjaga NKRI tetap utuh. Oke, menurut Teh Aul nih, gimana cara menumbuhkan semangat kebangsaan di tengah masyarakat yang semakin beragam dan terbuka seperti sekarang? Menurut aku, semangat kebangsaan bisa tumbuh dari berbagai sisi dan dari berbagai hal-hal yang sederhana, misalnya bangga menggunakan produk lokal, terus mendukung karya anak bangsa. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kasih banyak Ibu Devi atas paparannya. Makasih banget, Iya. maaf nih mengganggu waktunya. Terima kasih atas waktunya Ibu sudah menyempatkan untuk berkenan saya wawancarai. Mungkin cukup sekian. Salam untuk keluarga ya, sehat selalu. Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga generasi ini memiliki rasa cinta tanah air dan juga kebanggaan terhadap negara Indonesia. Namun, cara mereka memahami, mengekspresikan, dan juga mengimplementasikan wawasan kebangsaan menunjukkan perbedaan yang signifikan akibat adanya perubahan sosial, teknologi, dan juga tantangan zaman. Para narasumber menyoroti pentingnya toleransi, saling menghargai perbedaan, serta memperkuat nilai gotong royong. Sepakat narasumber akan hal ini karena melihat bahwa untuk saat ini ya isu toleransi menjadi sangat sensitif dan kita harus mempertahankannya. Nah, yang pertama adalah tentang dari generasi boomers. Generasi ini memiliki pemahaman wawasan kebangsaan yang sangat kuat dan juga tradisional, yang berakar pada pemahaman langsung dalam perjuangan pasca kemerdekaan dan juga saat pembangunan nasional. Mereka juga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan serta stabilitas nasional sebagai kunci dari kemajuan bangsa di Indonesia. Lalu yang kedua dari generasi milenial. Generasi milenial ini menampilkan orientasi nasionalisme yang adaptif dan juga rasional. Mereka tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, namun dengan pendekatan yang lebih kritis, kreatif, dan juga kolaboratif. Mereka ini cenderung melihat nasionalisme tidak hanya sebagai loyalitas simbolik saja, tetapi juga sebagai peran aktif dalam pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir dari sisi generasi Z. Bagi generasi Z, wawasan kebangsaan ini bersifat global, dinamis, dan juga berbasis identitas digital. Mereka menunjukkan rasa cinta tanah air ini melalui partisipasi sosial di media digital, kampanye positif, serta kepedulian terhadap isu-isu lingkungan, keadilan sosial, dan juga kemanusiaan. Seperti itu. Dan terkait tentang tantangan dalam wawasan kebangsaan, muncul pandangan bahwa globalisasi, arus informasi yang cepat, serta menurunnya rasa nasionalisme di kalangan anak muda itu menjadi tantangan utama. Ya, globalisasi itu menjadi salah satu tantangan dalam wawasan kebangsaan. Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan itu bukan sebuah konsep yang statis, ya, melainkan nilai yang terus berkembang dan perlu ditanamkan dalam setiap generasi sesuai konteks zamannya. Energi antar generasi, di mana pengalaman dan nilai kebangsaan dari generasi boomers dapat menjadi landasan moral, sementara semangat inovatif generasi muda, milenial dan juga Gen Z menjadi motor penggerak untuk menghadapi tantangan global yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ya mungkin itu ya kesimpulan daripada video wawancara bersama narasumber lintas
generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi